Sudahkah Anda meminum obatnya, Cisa? Kata salah seorang psikolog yang ada di rumah sakit jiwa di dekat rumah Cisa. Mendengar itu, Cisa menjawab, "Ya, aku sudah sedikit lebih baik daripada kemarin. Sebenarnya, aku juga tidak mengetahui mengapa hal ini bisa terjadi padaku. Awalnya aku hanya meminum sebuah obat. Aku tidak ingat lagi apa nama obat itu. Kalau tidak salah namanya Happy Pills." Seorang temanku yang berprofesi sebagai psikolog juga, dia telah memberikan obat itu padaku setelah beberapa minggu yang lalu, sebelum akhirnya aku bisa dapat kembali ke sini. Mendengar itu, seorang psikolog yang ada di depannya pun menjawab, "Oh ya, aku tahu itu. Kau sudah menghilang selama beberapa minggu. Sungguh mengerikan berada di tempat itu, kan? Menghadapi ketakutanmu. Aku tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi jika aku berada di dalam posisimu." Psikolog yang sudah menjadi sahabat Cisa itu menjawab, sambil menghela nafasnya pelan-pelan. Kemudian setelah beberapa saat berkonsultasi, Cisa pun meninggalkan ruangan tersebut. Sambil berpamitan padanya, juga melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepulangannya sambil memberikan senyuman termanisnya. Psikolog yang sekaligus sahabatnya itu juga melakukan hal yang sama, hingga akhirnya pertemuan mereka pada hari itu telah berakhir. Psikolog yang bernama Clara itu kemudian memanggil pasien berikutnya. Sebagai seorang dokter yang menangani orang-orang yang mengalami gangguan jiwa, sudah menjadi hal yang biasa bagi dirinya menemui orang-orang yang tak beres, datang dengan emosi yang tak stabil, datang dengan perasaan amarah ataupun sebagainya. Namun di antara mereka, kebanyakan mereka diantari oleh orang-orang terdekat mereka seperti ayah mereka, ibu mereka, dan lain sebagainya. Jarang sekali ada pasien yang datang sendiri, mengakui penyakitnya sendiri, mengeluhkan penderitaannya sendiri, karena baginya orang gila itu tak mungkin mengetahui penyakitnya sendiri, kecuali jika dia masih tak berada dalam tahapan normal. Akan tetapi kali ini Clara merasa sangat terkejut, karena kali ini dia menemukan sebuah formulir yang berisikan nama Mark. Awalnya dia berpikir, dia seperti mengingat-ingat apa yang telah terjadi di masa lalu. Mengingat-ingat, membuka kembali halaman-halaman, membuka kembali lembaran-lembaran yang mengisi masa lalunya. Akan tetapi itu hanyalah persamaan nama. Belum tentu itu adalah orang yang sama, pikirnya. Namun tanpa dia sangka, dia menemui sesosok lelaki tinggi kurus, dengan kulitnya yang berwarna karamel serta rambut ikalnya yang cukup berantakan. Sudah kuduga batinnya, orang ini adalah orang yang pernah ditemuinya semasa SMA, semasa mereka masih berusaha menemukan jati diri mereka, masa-masa indah di mana orang-orang mulai menaruh hati kepada seseorang, mulai terlarut ke dalam cinta, seperti apa yang pernah dirasakan oleh orang-orang pada umumnya. Mark juga merasakan hal yang sama terhadap Clara. Kali ini Mark datang bersama kakak laki-lakinya yang bernama Zack. Zack adalah sesosok kakak yang baik hati. Dia rela bersabar, rela melakukan apapun demi adiknya. Dialah yang selalu memberikan pengobatan-pengobatan. Dia jugalah yang selalu membawanya kepada seorang psikiater ataupun pada seorang psikolog untuk diobati. Dia selalu merasa prihatin kepada adiknya itu yang selalu mengalami perundungan semasa sekolah, hingga menimbulkan luka besar dan trauma di dalam jiwanya. Mendengar itu, Clara merasa prihatin juga. Dia tak tega menolak pasiennya secara mentah-mentah, apalagi jika pasiennya itu menyimpan perasaan untuknya. Lalu apakah yang harus Clara lakukan?
ceritanya bersambung, Ket. Kalau rame lanjut lagi ya. See you, guys.